Kucing hitam besar itu pun segera menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Senior, Qin Chen menoleh dengan bingung. Haha, tidak apa-apa. Kaisar kuno terkekeh, sebelumnya, kamu menghancurkan pemimpin kerajaan mayat dan kerajaan Nando Buddha, dan menarik beberapa semut. Mungkinkah mereka orang-orang dari klan surga dan alam Buddha Matahari Agung? Sisi dan yang lainnya terkejut. Pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian telah mengancam Qin Chen sebelumnya, jadi Sisi dan yang lainnya secara alami memahami identitas dan asal-usul mereka. Dari suaranya saja, klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung adalah dua kekuatan yang sangat menakutkan di laut semesta. Dua kekuatan besar ini benar-benar berani mengirim orang ke sini. Murid Qin Chen menyusut, dan cahaya dingin muncul. Dari ingatan pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian, Qin Chen secara alami tahu bahwa kedua kekuatan ini bukanlah hal yang baik. Klan surgawi selalu kejam di lautan alam semesta. Sedangkan untuk alam Buddha Matahari Agung, Sinantian diusir dari alam Buddha Matahari besar di permukaan, namun diam-diam, Sinantian telah memberikan nasihat kepada gurunya di Matahari Besar. Alam Buddha memberi makan jiwa-jiwa yang kesal, bahkan lebih jahat daripada penjahat di permukaan. Ledakan, niat membunuh Lingye tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, berkembang dengan rasa dingin yang menakutkan. Teman kecil Qin Chen, harap bersabar. Gu diburu-buru menghentikannya. Sejujurnya, dia sangat takut Qin Chen akan marah dan bergegas keluar. Senior, Qin Chen menatapnya dengan ragu. Serahkan masalah ini padaku. Jika kamu mengambil tindakan, itu akan menimbulkan masalah dan menyebabkan terungkapnya alam semesta awal. Semakin banyak dia melihat, semakin dalam dia secara alami memahami laut kosmik. Meskipun dia sekarang telah memasuki tingkat dimensi tinggi, itu tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan di laut kosmik. Begitu alam semesta awal terungkap, hal itu pasti akan menarik perhatian mereka makhluk berdimensi tinggi. Dengan mata tertuju padanya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa padanya saat itu, tapi jika dia merusak rencana orang itu, dia akan mati. Teman kecil Qin Chen, saya ingin mengingatkan Anda tentang hal ini. Dengan kultivasi Anda sekarang dianggap orang nomor satu di laut semesta. Tapi ingat, Anda harus menyembunyikan kecanggungan Anda. Tidak peduli berapa banyak trik yang Anda ungkapkan, tidak apa-apa. Rahasia alam semesta diungkapkan, Gudi mengingatkan. Kaisar kuno senior, saya mengetahuinya dengan baik. Qin Chen mengangguk. Semakin saya memahami seberapa dalam air laut kosmik. Bahkan dengan kekuatan Lord Hades, dia tidak dapat melarikan diri dari dunia bawah. Dia masih ditekan di dunia bawah oleh banyak kekuatan kuno kosmik laut, menekannya sampai mati. Kaisar kuno senior tidak maha kuasa. Kalau begitu aku lega. Yang paling perlu kamu lakukan adalah menjadi keras kepala. Dengan bakatmu, begitu kamu memasuki alam kaisar ilahi di masa depan, kamu tidak perlu terlalu takut, dan berkata, lagi pula, kamu tidak perlu terlalu takut. Kamu terlalu khawatir untuk melakukan apapun di lautan alam semesta. Selama alam semesta asli tidak terungkap dan kaisar ini ada di sini, bahkan jika kamu membuat lubang di dalamnya laut alam semesta, kucing hitam besar ini dan aku akan mengurus akibatnya untukmu. Itu. Melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melihat melalui budidaya kucing hitam besar itu. Anda harus tahu bahwa dia sekarang telah memasuki tahap tengah alam Kaisar Agung dan memiliki tubuh dewa yang sempurna. Ketika dia pertama kali melihat kucing hitam besar di alam rahasia iblis,
dia belum pernah melihat budidaya kucing hitam besar itu. Dia tidak menyangka akan berada di tempatnya sekarang. Kekuatannya sebenarnya masih tidak terlihat. Kucing hitam besar, tingkat kultivasimu. Petik 2. Qin Chen mengerutkan kening. Haha, orang ini tidak sederhana. Kamu bisa membawanya saat berjalan di laut kosmik mulai sekarang. Ini adalah lapisan perlindungan ekstra. Oh sial. Wajah kucing hitam besar itu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Anak muda, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya hanyalah anak kucing yang tidak berbahaya, seorang vegetarian." Petik 2. Haha, bawa ekspresinya seolah berkata, "Aku percaya padamu." Melihat kucing hitam besar itu begitu akrab dengan senior Gudi, Qin Chen menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang ini sebelumnya. Tidak ada polusi. Hei, orang-orang kecil itu cukup bagus, mereka benar-benar berani membawanya. Kaisar kuno tersenyum dan melihat ke arah ujung bidang bintang yang tak berujung. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah Sisi dan yang lainnya dan berkata, "Lihatlah otak kaisar ini. Dia lupa bahwa kamu belum memasuki dimensi yang lebih tinggi dan tidak dapat melihat sejauh ini. Dengan cara ini, saya akan melakukannya, tunjukkan lihat." Petik 2. Bas. Gelombang kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Qin Chen dan Sisi. Dalam sekejap, tatapan Qin Chen dan Sisi sepertinya telah melintasi bidang bintang yang tak terbatas, dan dalam sekejap mereka sampai ke 13 bintang selatan di luar alam semesta awal, dan kemudian bergegas keluar dari 13 wilayah selatan, langsung tiba di laut alam semesta selatan yang luas dan tak berujung. Di antara banyak ladang bintang di tepi laut kosmik selatan, sebuah kerajaan yang ditinggalkan berdiri. Di kerajaan itu, di lebih dari 100 ladang bintang, ada keheningan yang mematikan di mana-mana, dengan banyak mayat berserakan di mana-mana, dan itu sangat menyedihkan. Dan di ujung langit berbintang yang luas, dua kekuatan saling berhadapan dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh yang dingin. Di satu sisi, ada sekelompok kaisar kuat yang mengenakan baju besi hitam pekat, dengan cahaya ilahi tak berujung mekar dari tubuh mereka. Di samping kelompok orang kuat ini, ada seorang arhat dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya keluar dari tubuhnya, dan formasi suara Sansekerta formasi tersebut luar biasa dan menakutkan. Di seberang kedua pihak ini, ada 3 kaisar dengan aura yang sangat menyedihkan. Mereka adalah binatang Komodo Saroye, penguasa kota Jinhu, dan Kaisar Setan Darah. Pada saat ini, mereka bertiga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan darah menetes di mana-mana. Di bawah tekanan Meng Tianhui, penjaga penegak hukum klan surgawi, dan Vajra Arhat bermata 8, mereka gemetar dan tidak mampu melawan. Namun meski begitu, mereka bertiga menolak untuk mundur selangkah dan tetap di sini. Hei, ketiga orang ini. Qin Chen, Sisi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa beberapa orang yang datang ke sini bersama pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian akan mulai berkelahi dengan orang-orang dari klan Tian dan klan Tian. Alam Buddha Matahari Agung. Apa yang sedang terjadi? Jika ketiga orang ini terpapar ke alam semesta awal, Qian Sui dan yang lainnya terkejut. Jangan khawatir, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Kaisar kuno tertawa, mari kita tonton pertunjukannya dulu. Mata beberapa orang berasal dari dimensi yang lebih tinggi, melihat ke bawah, tetapi orang-orang di bawah sama sekali tidak menyadarinya dia. Konfrontasi antara kedua belah pihak. Saroye maju selangkah.
Sisik padat di tubuhnya rusak di mana-mana dan darah mengalir kemana-mana, tetapi matanya masih mendominasi dan galak. Dia berkata dengan suara yang dalam, Meng Tianhui, Fajra Arhat bermata 8, penguasa kerajaan mayat dan Sinantian, mereka dibunuh oleh kami bertiga. Mereka menyebabkan banyak masalah di sini. Mereka mengorbankan dan memurnikan tubuh orang lain menjadi boneka mayat, dan memadatkan jiwa orang lain menjadi jiwa yang penuh kebencian semuanya. Mengapa, Anda klan surgawi dan matahari besar, apakah dunia Buddha ingin membalaskan dendam kedua orang ini? Saroye meraung dengan momentum yang sengit, saya Saroye, yang diwarisi dari klan Komodo, selalu bertanggung jawab menjaga keadilan alam semesta, laut. Jika kamu ingin mempertahankan mayat hari ini, Raja Negara dan Sinantian ingin membalas dendam dan membunuhku, Saroye. Aura darah yang kuat menyelimuti tubuh Saroye, naik dan turun seperti jurang. Pupil Meng Tianhui menyusut dan matanya dingin saat dia berkata, Saroye, jangan berkata begitu baik. Reputasi klan Komodo Anda di alam semesta tidak sebaik yang Anda katakan. Bagaimana bisa ada klan besar yang telah dilewati turun selama bertahun-tahun? Bersih. Tuan, jangan bicara omong kosong padanya, biarkan saja bawahan Anda yang mengambilnya. Di sebelah Meng Tianhui, seorang penjaga penegak hukum mendengus dan melangkah maju. Boom! Aura menakutkan dari itu kaisar memenuhi udara. Langsung menekan Siang Saroye. Sebagai penjaga inti penegakan hukum klan surgawi, bahkan anggota acak pun tidak kalah dengan keturunan langsung dari keluarga besar seperti Saroye dalam hal budidaya, tetapi hanya kalah dalam hal warisan. Penjaga penegak hukum bergerak, dan dengan aura kaisar yang kuat, dia hendak menekan Siang Saroye, tetapi langsung diinterupsi oleh Meng Tianhui. Tuan, penjaga penegak hukum memandang Meng Tianhui dengan curiga. Apakah kamu idiot? Itu adalah murid langsung inti Komodo. Apakah menurutmu klan Komodo sama dengan klan surgawiku? Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memprovokasi balas dendam Komodo. Bawahan ini tidak mengerti apa-apa. Jika dia bisa mengambil tindakan, mengapa dia berbicara omong kosong begitu lama kepada Saroye? Tidakkah Anda melihat bahwa Fajra Arhat bermata 8 di alam Buddha Matahari Agung berdiri di samping dan bahkan tidak mengambil tindakan? Penjaga penegak hukum tertegun dan segera mundur. Fajra Arhat bermata 8, adik laki-lakimu Sinantian meninggal di tangan ketiga orang ini sebelumnya, jadi kamu tidak ingin membalaskan dendam adik laki-lakimu. Meng Tianhui menoleh untuk melihat Fajra Arhat bermata 8. Buddha saya berbelas kasih. Fajra Arhat bermata 8 menggelengkan kepalanya, Sinantian diusir dari alam Buddha Matahari Agung oleh guru saat itu, dan dia bukan lagi adik laki-laki saya. Saya di sini hari ini hanya untuk menyelidikinya, penyebab kematian Sinantian dan apakah dia terlibat. Saya tidak menyangka Sinantian akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dunia Buddha Matahari Agung kita di sini. Ini semua berkat Saroye dari suku binatang Komodo, yang datang Matahari Agungku. Dunia Buddhis telah menemukan orang yang melanggar keputusan Buddha. Fajra Arhat bermata 8 tampak tenang dan berkata dengan dingin, matanya langsung tertuju pada Kaisar Iblis Darah di antara ketiganya, tetapi di antara tiga donor, Kaisar Iblis Darah ada di sini. Dikatakan bahwa Laut Semesta Selatan juga memiliki reputasi buruk dan telah melakukan kejahatan. Buddha saya penuh belas kasihan. Hari ini, Arhat ini akan bertindak atas nama surga dan menangkap orang ini dan membawanya kembali alam Buddha Matahari Agungku untuk membebaskannya dari dosa-dosanya. Setelah mengatakan ini, Fajra Arhat bermata 8 mengatupkan kedua tangannya.
Mengambil satu langkah ke depan, boom, cahaya Buddha emas yang menakutkan naik ke langit dan menyapu langsung menuju darah Kaisar Iblis di belakangnya. Keledai botak tua yang munafik ini. Melihat tindakan Vajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui terkejut dan langsung memahami tujuan pihak lain. Di antara 3 orang di depan saya, Saroye berasal dari klan Komodo dan merupakan garis keturunan langsung, sehingga sulit untuk bergerak dengan mudah. Penguasa kota Jinhu berasal dari kerajaan Yong Laut Alam Semesta Selatan. Jika dia menyentuh ember emas, pasti akan ada masalah. Meskipun Kaisar Iblis Darah ini juga memiliki dukungan, dia adalah seorang penyendiri di permukaan. Jelas, dukungannya pastilah kekuatan gelap, dan dia pasti tidak bisa naik ke atas panggung. Perjalanan mereka adalah untuk menyelidiki kebenaran. Selama mereka menangkap salah satu dari ketiganya, mereka akan mengetahui kebenarannya. Kesalahan.